Halo Aremania Aremanita, salam satu jiwa, silakan subscribe untuk mendapatkan berita olahraga terbaru dari kami. Untuk mendukung kami agar terus berkembang, silakan subscribe channel kami sekarang. Sergio Silva mengisahkan pengalaman menyeramkan selama terjadinya tragedi Kanjuruhan, Sabtu, tanggal 1 Oktober tahun 2022 malam. Bek Arema FC asal Portugal itu tidak menyangka malam itu bakal melihat begitu banyak orang yang meninggal. Petaka mengerikan itu terjadi setelah Arema FC kalah 2-3 dari Persebaya Surabaya. Pertandingan sejatinya berjalan lancar sejak awal. Namun, karena kekalahan tersebut, Aremania merangsek turun ke lapangan setelah laga usai. Aksi itu langsung membuat pihak keamanan bertindak untuk meredam ratusan supporter yang masuk ke dalam lapangan. Celakanya, pihak keamanan justru menembakkan gas air mata ke tribun penonton, padahal mereka seharusnya tidak dijadikan sasarannya karena tidak ikut turun ke lapangan. Tindakan itu pun juga sebenarnya salah karena FIFA melarang gas air mata dilarang untuk mengamankan massa di dalam stadion. Alhasil, para penonton yang berada di tribun menjadi panik dan berusaha untuk menyelamatkan diri. Mereka berdesak-desakan untuk bisa keluar yang kemudian menyebabkan antrian. Ironisnya, banyak dari mereka yang terinjak-injak dan sesak napas karena menghirup gas air mata. Insiden yang akhirnya menelan ratusan korban jiwa itu menjadi sorotan dunia. Silva lalu menceritakan apa yang dialaminya kepada media Portugal, A Bola. Dia menyebut para pemain awalnya seperti biasa ingin menghampiri supporter untuk menghormati dukungan yang diberikan kendati menelan kekalahan. Namun, ketika banyak supporter yang menerobos ke lapangan, bek berusia 28 tahun itu dan para pemain lainnya akhirnya memilih untuk segera masuk ke ruang ganti. Ini adalah derby yang sebanding dengan FC Porto Benfica. Ini adalah pertandingan yang membuat stadion penuh, kata Silva. Namun, karena bisa menimbulkan risiko, kehadiran supporter Persebaya tidak diperbolehkan. Kami tidak pernah berpikir bisa sampai seperti ini. Meski kalah, kami akan berjalan-jalan di sekitar stadion untuk menghormati para penggemar. Langkah itu terbatas pada pertemuan di tengah lapangan. Kami menerima indikasi dengan beberapa penggemar di lapangan. Saya pikir banyak yang datang untuk memberi dukungan dan bukan untuk menyerang, tetapi lebih baik pergi ke ruang ganti, lanjutnya. Silva mengungkapkan kalau skuad berjuluk Simoe dan itu berlindung di ruang ganti selama berjam-jam. Hingga akhirnya, peristiwa mencekam terjadi ketika para supporter mulai berteriak. Dia mengaku melihat banyak darah di koridor dan melihat langsung supporter yang sudah tidak bernyawa. Kami menghabiskan 4 atau 5 jam di ruang ganti, dibarikade dengan meja dan kursi untuk menahan pintu, jelasnya. Kami hanya merasa sedikit aman. Kami tidak mengetahui apa-apa, ada banyak kebisingan, keributan dan jeritan di koridor. Kami tidak tahu apakah orang-orang meneriaki kami atau karena tertekan. Hingga sampai pada titik di mana Anda bisa mengatakan itu, teriakan karena penderitaan. Orang-orang putus asa, mereka telah melihat orang meninggal dan mencoba melarikan diri. Kami akhirnya membiarkan beberapa dari orang-orang ini. Semua orang meninggal dan terluka telah dievakuasi. Beberapa telah meninggal di dekat pemandian. Kami juga tahu bahwa kerabat salah satu asisten kami telah meninggal, sambungnya. Lebih lanjut, Silva mengungkapkan itu sebagai kejadian yang sangat mengerikan. Dan, menurutnya itu sama sekali tidak ada hubungannya dengan sepak bola. Menurutnya, tragedi mengerikan di Stadion Kanjuruhan itu bukan karena rasa kecewa para pendukung Arema FC setelah dikalahkan Persebaya, melainkan akibat bentrokan dengan pihak keamanan. Saya hanya bisa menyebutkan skenario mengerikan, kehancuran, perang, mobil polisi terbakar, semuanya rusak, koridor dengan darah, sepatu orang-orang. Tidak ada hubungannya dengan sepak bola, jelasnya. Ada ketidakpuasan dengan kekalahan itu, tetapi saya pikir sebagian besar supporter bereaksi terhadap polisi, dan situasi menjadi tidak terkendali. Polisi juga akan berusaha membela diri. Situasinya sulit, pungkas Silva.